Bang Surya, ini sore hari suasana senja lah ya. Lama tak jumpa. Tahun lebih. Terakhir tuh 2024. kita ngomong ya Imperium tuh ya. 2025 udah. awal. Ya, Berarti kan udah setahun lebih. setahun lebih. Nah ini kan 26. ini ada yang menarik nih, Bang. Dolar menguat. Nah, kebijakan dari dalam negeri masih tanda-tandanya masih gini-gini aja nih. Tapi presiden selalu diisukan kan bolak-balik ke luar negeri nih. Masih ingat nggak konten kita dulu tuh? Soal efisiensi. Efisiensi, bener. Efisiensi itu sebenarnya bukan efisiensi, tapi realokasi. Realokasi. Ya kan diskusi kita dulu kan? Di tempat lain dibawa, dikurangin, dipindahkan ke tempat lain. Oke. Dipindahkan ke MBG dan Kopdes Merah putih. Terus belakangan di sekolah rakyat. Belakangan sekolah rakyat tuh kecil, nggak banyak, dan sekolah rakyat tuh terukur. Nah, kenapa? Katanya bukan katanya, menurut BPS pertumbuhan ekonomi 5,6. Ya, yang kemarin BPS. Persen. Tapi kenapa rupiah anjlok? Dan IHSG turun. Karena orang melihat pengelolaan APBN ini nggak prudent. Pengelolaan APBN, oke. Uang negara ini nggak prudent, nggak jelas juga ya. Nggak masuk akal bagi investor. Iya, makanya yang kemarin kan juga rame tuh yang ngambil ininya kan, tarik sahamnya kayak gitu. Iya, karena uang ini dihabiskan untuk makan. Nggak untuk investasi. Investasinya untangible, bukan tangible. Atau emang kurang tertarik untuk ngomongin pembangunan ke depan kayak gitu. Iya, misalnya begini, kan investor kan untung rugi. Oke. Gue mau invest di Indonesia nih. Ya kau lihat dulu dong belanja pemerintah seperti apa. Oke. Nah, belanja pemerintah ini dari segi investasinya untangible, nggak kelihatan. Gimana kamu mengukur investasi gigi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu seperti apa? Kalau kamu bangun infrastruktur, itu kelihatan untuk ruginya fisiknya gitu loh. Nah, kalau ini nggak kelihatan, dan ditambah lagi cara mengelolanya itu banyak bolong-bolongnya, dugaan manipulasi titik, orang nggak profesional. Ditambah lagi Kopdes Merah Putih ini mau digelontorin lagi dana yang nggak jelas lagi nanti hasilnya seperti apa. Nah, orang menganggap pengelolaan APBN ini nggak prudent gitu loh, nggak profesional, nggak mampu gitu loh, masuk akal. Apalagi utang kita semakin tinggi dan defisitnya itu sudah berapa? Berapa tuh dari APBN itu? Tapi soal yang kayak pertumbuhan ekonomi yang katanya 5,6 itu bisa tumbuh karena apa? Karena belanja APBN kita dipaksa digelontorin berbandingan dengan Lebaran yang kemarin berarti. Ya tumbuh lah. Kredit dikeluarin, APBN digelontorin. Tapi kan karena belanja ini banyak, pemasukan sedikit kan jadi defisit. Nah, untuk yang ke depan masih ada nggak gitu loh? THR kemarin. Iya, macam-macam lah. Lebaran kan orang. Iya, kemarin. Iya. Dan dirilisnya pas selesai Lebaran ini. Nah, Lebaran itu tumbuh. Ada kegiatan ekonomi di situ. Pergeseran mudik dan lain. Tapi kan dana APBN dari mana? Kan dari utang, kan dari defisit. Nah, untuk ke depan orang kan investor lihat ke depannya masih ada nggak uangnya? Iya. Antara itu atau ke depan apa lagi nih? Kira-kira kan gitu. Ya, ke depan masih bolos nggak? Masih utang nggak? Nah, kalau gini nggak rugi dong kita investasi gitu loh. Utangnya pun ketutup nggak? Ketutup nggak? Jangan pinjam uang, bayar utang. Ini apa emang ada pengaruh sama gejolak yang di
Timur Tengah itu di Gejolak Iran. di Timur Tengah ada dengan Soal kenaikan distribusi logistik. kenaikan harga minyak. Oke. Tapi yang menurut saya ini keliru adalah yang disubsidi itu yang buat pribadi. Dalam arti Dalam arti kendaraan pribadi, Pertalite, Oke. itu kan kendaraan pribadi. Kendaraan dinas. Nggak Ya ada. itu pribadi. Oh, oke, oke. Tapi maksud saya yang disubsidi itu adalah transportasi umum. Harusnya. Iya, atau Idealnya. industri kasih subsidi yang berkaitan dengan rakyat. Kalau industri nggak ada disubsidi, biaya operasionalnya gimana? Iya, ya. Membengkak, bangkrut PHK nanti. Bertahannya sampai kapan kan gitu? Bertahan. Walaupun subsidinya. Nah, kalau dia ini naik 5,6, kuartal 1, kuartal 2-nya turun kan kayak roller coaster gitu. Lontorin lagi. Ada ketidakpastian di situ. Nah, Ada ketidakpastian. Bisa ini jalan terus kalau pemberi hutang ada terus. tapi yang ini yang menarik nih, yang kayak tadi kan sempat kita spill fenomena yang di daerah udah mulai bergejolak ini. Sementara lingkaran di pusat nih masih ya nggak apa-apa lah, keluar negeri diplomasi gitu kan, masuk ke board office misalnya. Nah sementara di daerah tuh udah mulai tuh, itu gimana tuh? Gini lah, saya kan keliling daerah ini, melihat masyarakat di daerah itu kritis banget. Artinya belanja detail gubernur, bupati itu Timpang. dikritisi di demo, di medsos ramai, ditimpa, disikat. Itu kenapa tuh bang? Fenomena di daerah ini. Tetapi justru malah gerakan di pusat ini nggak ada. Gini-gini aja nih. Iya gini-gini aja Pak, nggak ada gitu. Nggak ada orang gerakan mengkritik pemerintah gitu. Mungkin ya agak apa ya? Padahal ya yang kena di daerah itu banyak kena beban pusat karena dana alokasi Kebijakannya dari pusat. dipotong. Oke. Otomatis dia tidak bisa mewujudkan janji-janji kampanye. Oh. Banyak yang nggak bisa diwujudkan. Untuk di daerah. Untuk di daerah. Itu dipaksa dari pusat atau Dipotong. oh ya, dengan bahasa efisiensi tadi tuh ya. Iya, dipotong. Tapi mereka yang kena timpuk Ya. pemerintah pusat aman-aman aja sekarang. Kayak koperasi desa tuh pakai APBDes. Ya banyak lah artinya dana DAU apa semua Oke, kan dana sedangkan dana bagi hasil daerah Nggak merata. itu nggak nambah Nggak- gitu nggak fair juga. buat porsi daerahnya. Tapi kenapa orang di daerah nggak bisa melihat bahwa ini kesalahan pusat gitu? Mana dana bagi hasil kami gitu? Oh, tetap yang disalahin. Yang selain pemerintah kepala daerah, ini ada satu fenomena begitu gitu loh. Dan tidak ada orang yang juga berani langsung bertanggung jawab atau bersikap mengkomunikasikan bahwa oh situasinya seperti ini nih. Ternyata Nggak di bisa. daerah lagi dipotong gitu. Nggak. Di daerah ini orang hanya melihat marahnya sama Kepala daerahnya. kapal daerahnya aja gitu. Kamu Mana boros, janjinya? kamu Iya. boros banget sih gitu. Iya. Kami aja di sini susah nih, Susah. ngantri BBM, Timpang gitu. Padahal kita kaya gitu. Kamu dulu janji gitu. Padahal baunya, daknya Daerah daerah dipotong. proyek nggak jalan, Proyek PU mandek. mandek. Nah itu kenapa tuh kira-kira? Mungkin juga karena di Jakarta aktivis banyak yang sudah diakomodir di dalam kekuasaan. Ya, itu salah satu. Sementara aktivis daerah masih ini nih. Aktivis daerah ya, Mana nih celahnya nih dengan pembagiannya nih? iya mau main nggak ada Ya. gitu loh. Itu itu dari salah sisi satu situ ya. jalanan. Heeh. Tapi kalau memang misalnya itu karena pembagian itu, ya ini kan kita tunggu juga nih menjelang hari kemerdekaan. Biasanya kan ada pidato kenegaraan. Nota keuangan. Ya, itu Nota keuangan. bisa juga itu nanti terlihat kan. Karena kan belakangan kayak kita lihat Pak Purbaya Menteri Keuangan sering dibilang udah mulai kurusan gitu, pusing kali. Ya ini toko. Mestinya kan tinggal dia tiap malam mikir ada yang ngutangin nggak, ada yang ngutangin nggak. Itu yang dipikirin. Nggak ada lagi kan yang dipikirin. Ya kayak apa kemarin lagi? Motor tahu-tahu ada yang udah ngirim gitu ya. Ya kan kalau besar apa namanya paku daripada papan, Ya, kan hancur papannya. ya. Baru Keras gitu ya. pendapat pengeluaran besar, tumbuh ekonomi, itu pengeluaran besar. Pendapatan gue gimana? Iya. Nggak ada jalan lain kan selain apa? Utang kan? Iya. Nah masih ada ngutangin kan ini aja lagi. Nah, itu kan- Soalnya ini aja. Tapi kan utangnya juga sampai kapan ya? Sampai kapan?
Kita lihat aja ciri-cirinya orang mau ngutangin apa enggak lagi tuh. Lihat aja ya, segitu aja rupiah. Jatuh terus berarti orang udah nggak minat lagi. Anjlok saham. Anjok. Ini sementara dolar Akhirnya terus. prospek ekonomi kita di mata orang yang punya kepentingan investor jatuh. Oke. Tapi Itu. soal strategi Pak Presiden selaku kepala negara, dia berdiplomasi dengan Amerika, dengan Rusia, terus menjajaki dengan Singapura, Cina, itu gimana Bang lihat? Apakah itu dalam arti juga menyiapkan ini? Kalau suatu waktu di sini nggak bisa, ternyata di sini harus dilakukan pendekatan. Itu boleh aja taktisnya, tapi itu kayak orang kelelep gitu loh. Gimana tuh? Apa aja ada dipegang gitu loh. Semuanya gitu ya. Ya kayak kemarin ke Jordania gitu. Kamu pernah kelelep nggak? Lihat orang kelelep Iya, iya, nggak iya. bisa berenang. Iya. Gimana dia nyelamatkan diri? Ya itu makanya udah pasrah aja gitu. Ya. Bukan pas apa yang Apa ada aja itu itu kan. gitu ya. Udah gitu ya. Nggak bisa milih-milih lagi Mau- pegang mau gaya apa, gaya apa gitu. pegang gini gitu loh. Kalau mau kelelep begitu. Selep nih ya. Waduh. Berarti ini tanda-tanda juga nih. Tanda-tanda kelelep. Ya, jadi udah kibarnya udah mentok juga nih. Mentok. Mau diapa-apain gitu. Jadi gimana nih skenario kita untuk menyiapkan Ya sebenarnya sederhana aja, evaluasi aja. evaluasi? Oke. Apa namanya belanja ini? Kan gitu Atau doang. jangan-jangan emang tim ekonominya Pak Presiden juga belum siap nih dengan apa yang Bukan belum siap. divisualisasikan oleh Presiden Pak mau Presiden. programnya ini semua terlaksana. Oke. Dia nggak mau tahu harus ada uangnya. oh ya BG operasi desa. Aduh, nggak tahu urusan. Yang jadi, yang bisa menyenangkan presiden, yang bisa menjanjikan presiden ini terwujud, itu yang jadi pejabat gitu. Yang kritisnya keluar, kamu nggak bisa menjelaskan. Oh, oke. Gitu ya. Iya. Situasi hari ini ya. Iya, ini namanya, disinilah post-truth. Orang hanya pengen dengar apa yang dengar. Nah, ya. Presiden hanya pengen mendengar orang yang bisa melaksanakan keinginannya. Nah, Gak bisa lagi critical thinking, self correction, udah gak bisa. analisa itu udah nggak- Ini akan berbahaya Pak kalau kita utang kita begini. Ada itu bahaya. Cari narasi lain yang bisa menyenangkan aku. Nah, Bikinin narasi, diambil jalan. harus Jadi, makan kesini, harus begini, ya, itu kan narasi kan bisa dibikin aja juga buat ya. tinggal kita bikin logika yang mirip-mirip, Iya. ekstrapolasi misalnya datanya kita lebih-lebihkan, Sambung-sambungin gitu. sambung-sambungin, yang penting Bapak senang kan? Nah, tapi modelnya ABS nih. Iya, bukan hanya ya ABS. Bukan hanya ya ABS kalau mau jadi pejabat ya begini. Oke. Jadi Jadi bayangin ya kalau- nasib negeri ini kayak gini. Oke Bang, sambil ngopi dulu. Saya nggak pernah kritis loh ngomongin, biasanya saya puji-puji juga gitu loh. Toh kali ini karena sama eBay dan Susio Corner ini saya bicara gitu loh. Tapi mungkin itu Bang, maksudnya kasih juga insight ini, insight. Iya kan yang bahaya itu kan memang menghilangnya kelas menengah. Oh iya, tanda-tanda Kelas itu ya. menengahnya Oh, jatuh, pekerjaan nggak ada, hanya disuntik dengan bansos dengan ini. Itu pun Kalau terbatas. lapar anaknya ada MBG, nanti MBG buat lansia, nanti ada MBG buat. Tapi kan orang nggak punya pendapatan lagi di tengah ini loh. Hanya ada kaya dan ini yang bahaya kan. Dan soal elit juga gerakan kita masih sekedar membahas isu-isu yang personal gitu loh. Nah, maksudnya gimana? Atau keagamaan Oke. yang JK bertempur dengan PSI, lalu PSI itu soal Narasi Kristen Islam. Islam, Ah, oke. Amin Rais keluar soal Isu-isu kehidupan pribadi Oh, presiden, bahkan hal-hal yang mendasar Soal bagaimana kebangsaan. kebangsaan kita, demokrasi kita, Ke depan itu. keadilan, kesejahteraan ini gitu loh. Nah, itu apakah juga jadi bumbu-bumbu? Ini kan DPR juga lagi godok tuh sama pemerintah ngomong RUU pemilu. Pemerintah Pembiasan ya besok pengalihan isu. karena elemen dikuasai oleh koalisi pemerintah. Jadi Full. seperti tadi, Super dia power. hanya pengen mendengar apa yang presiden dengar. soal kekuasaan ini ya, super power, absolut malah, Ya menuju absolut. menuju absolut. Nggak menuju absolut. Koreksinya dari mana?
kalau lolos absolut itu koreksinya nggak bisa dari kekuatan politik, tapi kenyataan politik. Fakta, Ya, realitas. realitas politik berarti koreksinya. Tapi ya, itu kan juga mulai muncul nih akademisi intelektual mulai muncul, walaupun sering ada intimidasi nonton film apa Pesta Babi kemarin juga mulai dipatah-patahin. Itu kira-kira dalam rangka menyambut tidak ada kelas menengah lagi nih, bisa terjadi pemberontakan juga kan? Itu kalau semakin aparat semakin presisi ya semakin defense malah Begini, membakar ya, memantik itu. memantik. Memang juga temuan kita di daerah itu. Bukan kritiknya itu lebih pada bukan kebijakannya, tapi mengkontraskan kehidupan rakyat dengan kehidupan pejabat. Oh iya. Kok pejabat laundry baju 40 juta seminggu? Kok pejabat pakai kursi empuk di biaya rakyat? Kok pejabat rumahnya direnovasi, rumah rakyat susah? Ya. Itu pasti kejadian kayak Agustus kemarin. Iya. Dikontraskan kehidupan rakyat, marah, kasih eskalasi, ribut. Lundak gitu. Itu pun baru kemarin tuh. Tanda-tanda itu udah segitunya. Itu di Agustus. Iya. Nah, di daerah udah mulai tahun lalu. dipicu-picu begitu semua nih. Nggak ada yang gimana keadaannya begitu. Ya, jangan sampai itu tadi salah langkah ataupun semakin menguatkan aparat seperti itu. Menormalisasikan hal seperti itu. Ya. Iya kan? Aparat juga. Apalagi ini media juga udah mulai agak sedikit dicegah nih soal kebebasan pers dengan narasi-narasi yang Ya nggak bisa dengan ini. Dengan ini kata-kata itu kan nggak akan membunuh, iya. nggak akan menghancurkan pemerintah. Justru makin Tapi mengaburkan suasana itu juga bias. Cuman ada kehebatan pemerintahan ini. Pemerintahan ini tidak ada ngangkat kasus ITE itu. ITE yang penghinaan. Oke. Nggak mau. Ya hebat demokratis dia dalam hal ini. Atau emang karena nggak itu juga nggak ada buktian atau Bisa aja kayak zaman dulu kan presiden sebelumnya banyak banget orang ditangkapin. Kalau ini enggak, kecuali terkait kerusuhan. Ini kan juga sisi demokratis ya presiden. Dalam hal misalnya kayak Amin Rais tuh ya, nggak sampai langsung dicari atau gimana gitu. nggak dilaporin, nggak diapain gitu. Ini demokratis dia di sini. Memang presiden kita ini hanya pada soal tadi ketika komunikasi beliau itu pengen sesuatu tuh nggak ada yang bantah. Oke. Ya. Tapi itu karena gestur beliau juga berarti. Ya, harus banyak patriot-patriot yang berani dong mengingatkan. Iya. Cuma beliau harus diingatkan bahwa situasi udah berubah ini. Iya, keadaan. Lagi zaman seperti 80-an. Harus diingatkan bahwa ini loh, kalau kita begini terus, Ya. kan menurut saya ya masuk akal. Begitu datang dari Filipina, komentar soal sumber energi. Dari mana? Nanti kalau nggak keluar lagi, maksudnya nanti dicampur dengan B50. Tapi orang kan semua nanti direbus semua makanan. Iya. Ya kalau nggak pakai kompor listrik deh. Enggak, bosnya. Enggak ada minyak goreng lagi, bos. Di-blend semua jadi solar. Iya. Ya, rebusan aja makanya ayam rebus. Rebus gitu. Iya, mie goreng, mie goreng nggak ada lagi gitu. Iya. Wah, ini udah sampai ke sektor pangan juga ini nantinya. Iya, pangan dan energi kan. Iya, Karena pangan presiden dan pidato sebentar lagi kita subsidi energi, kita tidak impor solar lagi. Mau di mix katanya. Padahal solar di sini sekarang berapa harganya? 30.000 loh. Cari pom bensin tuh. Iya, udah pada itu juga tuh. Beberapa SPBU. Menunggu dia mix bulan Juli. Yang swasembada energi tadi itu sawit dicampur dengan B50 B apa-apaan ini swasembada energi. Tapi seru juga ntar Agustusan kita syukurannya pakai rebusan, Bang. Rebusan aja. Minyak gorengnya dipakai buat mobil gitu. Oke. Nanti kita aja lagi, Bang ya. Iya. Sebetulnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah nih sekarang gambarannya. Kan tadi kita udah obrolin tuh. Misal pertumbuhan ekonomi yang ternyata masih banyak sorotan dari para ekonom. Nah, dalam hal konteks kehidupan politik, ini pemerintahan hari ini nih sebetulnya termasuk kuat atau
lemah justru kalau Maunya kelihatan kuat deh, gagah. oh, oke. Maunya kelihatan kuat, gagah gitu. Premium gitulah ya. Membangun dapur sebanyaknya, kemandirian energi, kemandirian pangan, kan? Oke. Apalagi batalion bikin sebanyak-banyaknya, merekrut pegawai koperasi desa Merah Putih, swasembada pertumbuhan paling tinggi di dunia. Nah, kuat apa enggak? Sebenarnya lemah. Lemah. Lemahnya tuh dalam arti gambarnya kenapa tuh? Lemahnya Nah, dari ujung tanduk. pemerintahan hari ini. Iya, keadaannya dari ujung Apa tanduk. karena komposisi kabinet terlalu besar misalnya? Ya itu Indikasi- juga itu salah satu indikasi. Ya itu lemah juga. Kewar-kewarnya terlalu banyak. Oke. Gitu loh. Pembagian ekonomi, Mercusuar. oke. Proyeknya mercusuar. Tapi mercusuarnya Bung Karno itu kan membangun ini infrastruktur fisik. Kalau ini mercusuarnya dibagi-bagi aja gitu loh. Bagi-bagi yang Atau nggak ada legacy yang mau ditinggalkan sebetulnya? Atau belum jelas? mau koperasi itu. Oke. Koperasi itu kan sebenarnya gini loh. Dari anggota untuk anggota. Anggota mana? Koperasi. Oke. Oh iya, konsep koperasinya Hatta. Iya. Sebentuknya koperasi itu harusnya gimana Iya, iya, perkumpulan berkooperasi dari anggota untuk mensejahterakan anggota. Kalau ini kan Nah, sistemnya. sekarang koperasi Merah Putih ini Nah, manajernya aja orang yang nunjuk. oke. Kalau koperasi yang Bukan- benar kan bukan anggota di hasil bawah. rapat Iya. anggota lah yang menunjuk pengelola. Oh, Datang dari atas semua, nggak tahu juga siapa mengurus. iya. Nanti siapa yang bertanggung jawab kan nggak Jadi jelas. ada titik lemah di situ. Ya titik lemah. Tadi balik lagi pertanyaan kuat nggak? Ah ini tahu nggak? Udah dicium sama IMF. IMF. Ini kita udah kehabisan duit. Oke. Datangin sama dia. Ah, Tangin. Oke. Lu butuh. nggak punya uang kan? Nah, udah tahu nih, IMF nih udah ngatur nih. Nggak tahu. Tapi sini gengsi. Kalau sini terima, Konsekuensinya. makanya LOI nanti, LOI Letter of Intent. Oke. Opdes buang, MBG buang, Mandek lah ya. tentara kembali ke barak lagi, ya gitu-gitu loh, bisnis militer, bisnis ini, polisi tidak boleh ini, ya itu nanti LOI-nya. Ada syarat-syarat yang di rekom dari IMF. Dari Mereka mau nggak? pasti kan udah membaca Oh, kan, ya. gua nggak mau lah kalau gua terima dia, Anak begini-begini yang begini-begini, kuat-kuatannya kita kuat nggak kuat, tahun ini. tahun ini nggak kuat. Nggak kuat. Vitaminnya apa nih? Tahu nggak? Vitamin apa boros? Kenapa boros? Oh, Vitaminnya ya hemat, hemat dalam. hemat belanja tepat sasaran, Oke. maksimalkan pendapatan. Contoh kayak di Vietnam ya. Vietnam misalnya. Nah, pendapatan juga kita maksimalkan, pajak, cukai, Manufaktur. ya Dalam ekonomi, negeri. ya di pertumbuhan, penambahannya diambil tinggi, pembuangan dikurangi yang sembarangan. Bisa nggak mengatur diri self regulation Indonesia ini melakukan itu? Nah, kan nggak bisa. Bentar lagi datang lagi dia bawa. Nah, tapi kan gini, soalnya digembar-gemborkan kan parlemen, semua partai politik jadi satu nih, koalisi besar. Itu kalau nggak ada Bung Karno tuh kan kurang apa kabinet pro nasional itu semua dikumpulin gitu. Pelopor gitu ya. Hah? Ya pelopor Jadi satu Ya. bersama Bung besar. besar. Nggak lama, Mantap. jatuh. Keadaannya ditentukan keadaan luar gitu loh. Karena kakinya melompat gitu. Dan dia dicium sama mereka. Iya. Nah, tapi ya ini lagi-lagi yang itu tadi ya, posisinya nih agak repot nih, klop gitu tadi ya. Oh, kan nahan nih. Ya. Tawarin lagi. Nanti surat kita kan ngeluarin surat utang aja tuh, Ya. keluarin ada yang beli, ada yang beli. Minyak masih ada, stok minyak. Nah, minyak lah ya. Ini kan soal BBM kan ngeluarin surat utang. Dipisahkan Agustus dengan rupiah begini. Bank-bank nanti solvabilitas kayak gitu loh. Artinya dia masih tahan nggak menghadapi goncangan ini. Kalau nanti bank banyak yang dilikuidasi gitu-gitu, udah nggak punya uang lagi, kredit macet. Itu. Gimana? Pasti kan datang bos besar lagi nih.
Big Boss. Big Boss-nya IMF. ntar takutnya dibilang antek asing kan gitu. Memang apa tante? Memang dia antek asing tuh. Coba sanggup pun lawan itu loh. Iya kan ya. Katanya bukan antek asing gitu ya. Enggak, ya makanya sekarang bukan antek asing, kuat-kuatan. Kuat-kuatan ya. Tapi kita TNI kita bisa nyerbu markas IMF itu nggak mungkin juga. Iya. Jadi keluarin uang kamu Nggak bisa juga kayak nggak gitu. bisa. Nggak bisa kita nodong dia ngeluarin uang gitu. Kita yang dipaksa nanti. Jadi itu salah satu indikator kalau kita lihat pemerintahan hari ini agak lemah. Bukan agak lemah lagi. Pura-pura kuat tuh. Tuh peremajaan betul perlu. Remaja Maksudnya dia cara berpikir terus kebijakan tuh memang harus dievaluasi. ya kalau enggak ambruk. Realistis lah. Oke. This time to realistis. Tak ini waktunya untuk realistis. Kalau enggak udah tenggelam dah. Lemah ya pemerintahan. Tenggelam. Kalau dia kalau memperkuat aparat untuk melakukan represi, perlawanan terus. Kayak Myanmar, sekuat apa, militer apa, tetap aja udah pemberontakan. Junta. Junta juga kata lembas juga ada dilawan orang juga gitu loh. Apalagi kita dengan wilayah berpulau-pulau ini, OPM aja. Teritorial kayak OPM ini Ya. juga bisa ditaklukin. Apalagi menyebar ke seluruh Indonesia orang memberontak. Bisa nggak? Nah, jadi buat pemerintah juga harus mewaspadai juga ini bagaimana pendekatan pada rakyatnya gitu. Iya, jangan so hebat, kenyataannya nggak kuat, ambruk dulu. Kasihan juga generasi emas ini tadi. Mana sih? Ya gimana? Parlemennya udah buntu, nggak boleh mau koreksi lagi. Hanya percakapan kita inilah yang mau koreksi gitu. Hah? Iya. Parlemen jalanan buntu juga. Masa kita dia mau berdua situ? Nah, itu makanya. Mendingan kita kocek di sini, kita upload. Iya. Daripada yang lain kita panas-panasan malah itu yang ngasih dingin gitu ya. Gitu tua, kita ke jalan udah tua begini gitu. Mendingan kita koreksi dari percakapan kita ini. Ya udah waktunya gerakan intelektual ini mulai muncul ini. Oke Bang Sur, Yo. nanti kita obrolin lagi dengan topik-topik yang pasti masih hangat diperbincangkan. Ada lagi? Udah.